ya, insya Allah akan tumbuh suatu keharmonisan antara si miskin dan si kaya dan si miskin. Makanya orang itu harus bergaul atau berkumpul, karena orang itu tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan kepada orang lain, membutuhkan antara si A dan si B. Jadi satu sama lain kita saling membutuhkan karena adanya suatu perkumpulan atau pergaulan. Jadi intinya zakat ini Bapak akan sebelumnya Bapak akan mengingat kepada yang Bapak akan terangkan sekarang itu dikira Bapak akan barangkali anak-anak sekalian tahu ya akan bicarakan macam-macam zakat dulu ya. Bapak akan bicarakan macam-macam zakat dulu sebelum Bapak mengambil macam-macam zakat dulu ya. Baiklah anak-anak, barangkali ada yang sudah tahu masalah zakat. Silakan, Andri, mungkin. Masalah zakat. Ya, Zakat mal, Pak. zakat mal. Oke. Andri menjawab zakat mal ya. Zakat mal. Ya. Zakat fitrah ya. Zakat fitrah. Zakat perniagaan. Perniagaan. Apalagi Dokter Manu? Ya, zakat hijau ya. Ada juga hijau. Apa zakat hijau itu? Perkebunan. Iya. Oke. Nah, di antara zakat yang sudah tadi kalian sebutkan ini, ya, Bapak akan mengambil satu kuis, ya, yang Bapak akan bicarakan atau Bapak jelaskan sekarang ini, masalah zakat fitrah. Mungkin ada yang tahu zakat fitrah ini termasuk rukun Islam yang berapa? Berapa? Coba. Satu apa? Ada. Dua. Tiga. Berarti termasuk rukun Islam yang ketiga, zakat fitrah. Nah, setelah Bapak mengambil macam-macam zakat ini, Bapak mengambil poin satu daripada yang lain itu zakat fitrah. Yang mana zakat fitrah ini termasuk rukun Islam yang ketiga. Nah, mungkin kita akan bertanya, apa sih zakat fitrah itu? Ya, apa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam, ya. Ya, zakat yang dikeluarkan, silakan catatannya kemarin yang ini dia, ya. Zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa. Terus ada lagi pertanyaan, Pak, pembagiannya apa? Harus tahu. Kita tahu tentang zakat. Artinya begini, yang mengeluarkan itu orang Islam. Kita harus tahu juga mengeluarkannya apa. Karena mengeluarkan zakat ini ada waktu-waktu tertentu. Tidak semua kita masuk zakat. Paham ya? Paham ya? Jadi zakat fitrah ya. Coba sekali lagi. Tadi zakat fitrah itu apa artinya? Ya. Zakat yang dikeluarkan oleh orang Islam, baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa. Nah, sekarang cara pengeluarannya. Mengeluarkan zakat fitrah itu dikeluarkan pada akhir bulan suci Ramadan. Belum pelaksananya sholat Idul Fitri. Pak, bagaimana Pak kalau misalnya kita bayar sholat Idul Fitri? Tidak bisa ya?
Berarti judulnya bukan zakat fitrah lagi ya? Itu sudah jelas. Nah, makanya tadi Bapak bilang ya. Tadi Bapak bilang pembagian atau mengasih zakat itu harus ada waktu-waktu tertentu. Maka dari itu Bapak tadi jelaskan ya cara pengeluarannya yaitu pada akhir bulan suci Ramadan. Itu pun belum terlaksananya sholat Id atau sholat Idul Fitri. Baiklah anak-anak sampai sini. Mungkin ada pertanyaan, ada yang ingin tidak dimengerti, maksudnya gitu. Silakan. Itu Pak, kenapa garuk-garuk aja? Jatah ya? Oh, pusing. Ya, apa lagi? Ya, silakan dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya. Iya. Bayi yang baru lahir, Iya, ya, ada malam. Iya. Tapi sebelum Fitri gitu ya. ya. Berapa bulan, berapa jam itu Idul Fitri gitu. Dia lahir gitu. Wajib zakat atau enggak? Oh, iya. Sebelum bulan Idul Fitri ya? Ya. Wajib. Yang penting di jambang bayi itu udah ada. Bagaimana ini? Jelas ya? Iya, silakan nanti. Silakan. Kenapa sih kita harus mengatur diri? Gitu ya? Kenapa kita harus mengatur jalan kita? Terus, itu aja. Kenapa? Ini, kadang-kadang ya, jangan sana ya. Tolong yang di belakang jangan sana. Kata ini. Kenapa? Kita harus mengeluarkan jalan kita. Karena kita orang Islam. Nanti kita bisa hukum nggak? Bisa hukum. Nggak diwajibkan untuk orang selain orang Islam, betul? Makanya kalau kita mampu sebagai orang Islam, ya harus wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu bukan hanya kita mengeluarkan suatu beras atau uang. Karena zakat fitrah itu disebut dengan zakat nafs. Apa sih zakat nafs itu, Pak? Zakat ada juga yang disebut zakat jiwa untuk membersihkan. Ya, untuk membersihkan perbuatan kita yang tercela. Bahkan ada mengatakan juga orang yang membayar zakat fitrah itu pahalanya bersih kan? Pahalanya dosanya maksudnya. Pak ketawa kan? Maklumlah bapak bukan malaikat ya. Ada salahnya ya. Ya. Jadi untuk membersihkan dosa. Bahkan kita kalau mengajar kita itu, maka itu katanya kita balik yang baru dilakukan. Sedikit pun tidak ada yang paham ya? Paham ya? Oke. Baiklah anak, kita lanjutkan kepada kepada tema yang selanjutnya, yaitu kita bicara tentang ketentuan zakat. Ya. Tadi kita bicara tentang pengertian ya, ya, zakat fitrah, zakat fitrah, ya, zakat fitrah. Keduanya kita baca ketentuan zakat fitrah. Nah, ketentuan daripada zakat fitrah ini apa sih? Oke, baiklah anak, kita dengarkan. Di sini jelaskan ketentuan zakat fitrah itu satu hukum mengeluarkan zakat fitrah dan orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah. Nah, sekarang bicara hukum. Bagaimana tadi Doni mengatakan kenapa orang itu harus zakat fitrah? Ya, itu tadi jawabannya. Nah, sekarang kita bicara hukum. Coba barangkali ada yang tahu. Yuk, yang di belakang buat api. Apa hukum zakat fitrah? Hukum zakat fitrah itu orang umum ini. Wajib ya? Wajib. Hukum zakat fitrah itu wajib. Apa nih? Bagi? Tuh. Berarti kalau mampu nggak bisa. Tapi bapak nggak usah ada yang
terlalu banyak ya. Nggak usah buang-buang energi. Ternyata berjawab sama Wiwin. Katanya wajib itu sangat bagi orang yang. Nah, sekarang sudah kita bicara tentang hukum daripada zakat fitrah. Kita bicara tentang orang yang wajib zakat fitrah itu yang gimana? Ya, oke. Orang yang wajib zakat fitrah itu nanti satu ya. Nih, silakan. Anak-anakku sekalian. Jadi hukum mengeluarkan zakat fitrah itu adalah wajib ya. Terus zakat fitrah wajib dibayar oleh setiap muslim. Tadi baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewa-dewa. Itulah. Ya. Sama juga tadi ya. Kita membicarakannya tentang wajib, hukum, sudah ya. Terus sekarang mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Mengeluarkan zakat fitrah itu bisa pada awal bulan suci Ramadan. Bisa sampai hari penghabisan bulan suci Ramadan. Atau setelah terbenamnya matahari pada malam Lebaran atau malam takbir. Yang ketiga, setelah sholat subuh sebelum pergi sholat hari raya Idul Fitri. Itu tadi, anak kecil beratnya 5 malam, 5 subuh. Bisa juga. Yang penting sebelum terlaksananya sholat Idul Fitri. Alhamdulillah tuh ya. Pertanyaan Wiwin terjawab. Artinya, tadi juga dijelaskan ya. Ini jangan ini dong ya. Tadi bukan sekedar kita main-main. Karena Allah juga udah berkata dalam ayatnya. Wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, tolong menolonglah kamu dalam hal apa? Kebaikan dan bertakwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Jelas ya? Oke. Jadi kesimpulannya, singkat kita bicara tentang zakat dan ketentuan zakat kita ya. Kesimpulannya, oh iya, maaf Bapak, kita lagi. Pasti ada yang bertanya, Pak, mengasih zakat fitrah itu seberapa Pak? Nah, kalau ukuran berat, ya, kalau ukuran berat nih, 3,1 juta. Kalau yang itu bisa, kalau kalau itu tengah. Nah terus kalau itu kilo berarti berapa? Sampai tahu nggak? Kalau itu kilo, nggak tahu. 2, Indra, berapa? 2,5 kilo. Ini. Kalau uang, ya harga 1 liter beras berapa? Misalkan 1 liter 500. Saya tahu upah, bisa upah enggak. Itu ya. Upah, nah, itu 500 per liter. Gitu ya. Oke. Paham ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang Bapak akan kembali kepada pertanyaan. Jadi coba Anda buka bukunya masing-masing. Bapak akan kasih soal. Tapi sebelumnya Bapak kasih soal itu paham dulu. Benar nih Pak? Iya, silakan. Nah, silakan. Tadi kan kata Bapak, Iya. zakat boleh pakai uang. Pakai uang. Itu ada keterangannya nggak? Keterangannya? Yang membolehkan zakat fitrah pakai uang. Itu. Iya. Masalah keterangan. Kalau masalah keterangan ya, insya Allah membayar zakat fitrah ini, ya. Tadi kan 1 atau 3 ya. Nah di sini ada keterangan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan ala nasi so'an minta min so'an min syahid ala kulli burrin aw abdin zakari aw unsa minal muslimin. Artinya gini, Anda dengarkan ya. Tadi bertanya, kok main-main itu sih? Ya, di sini ada ini, dengarin.
Rasulullah SAW mewajibkan zakat kita pada bulan Ramadan atas tiap-tiap muslim merdeka. Atau hamba laki-laki, muslim atau perempuan sebanyak 1 sok. Paham ya? Paham ya? Itu artinya. Jadi, oh iya, sedikit Bapak kelewat ya, sedikit kelewat. Ya, sedikit kelewat. Jadi, mengasih zakat juga kita kepada tadinya itu pun kalau kita mampu ada makanan sisa ataupun ada bentuk satu malam itu dalam hal Idul Fitri. Tapi sebaliknya kalau kita tidak punya jangan memaksakan, nanti kita tidak wajib untuk kerja. Baiklah anak, sekarang sebelum Bapak tutup, Bapak akan mengasih pekerjaan ya. Ya, saya kerja ya semuanya. Ya anak, please. Bapak kasih PR ya. Yang banyak-banyak. Iya. Yang penting di rumah tidak ya. Kerja. Nomor 1 di sini. Maaf ya tadi kalau di sini Bapak lupa. Sekarang itu tanggal berapa ya? Tanggal 1 ini kan. Tanggal 1 bulan Juni ya. Terus 2011. Terima kasih. Nomor 1 apa? Silakan. Ya. Apa? Tukang roti. Hukum zakat fitrah. Belum. Ketiga, kita berisi anak ya. Ketiganya, soalnya itu apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Oh itu udah ya. Ya, zakat aja. Kepada siapakah zakat fitrah itu lebih utama diberikan? Kepada siapakah zakat itu lebih utama diberikan? Ya. Jelas ya, nanti ini PR untuk kalian. Betul ya? Alhamdulillah. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillah. Kita belajar dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit kita dapat pada kesempatan ini Allah senantiasa mengalir kemanfaatan dan ridho kepada kita. Itu cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.